sama dia sama yang lain. Semangatin dia lagi. Terus kenapa udah nggak sama dia gitu loh? Ini aku jadi konsultan percintaan juga lama-lama nih ya. Sama aku aja. Kalau ada dia kasih tahu ya Kak, salam dari aku gitu. Orang dia nanti baca kalau ada dia. Nih itu si Kuro tuh bilang sama aku aja. Please, sempat kalau live aku jadi ini ya. Jadi apa namanya? Minal izin wal faizin juga guys. Jadi tempat bertemunya kalian, terus kalian ternyata jadi jodoh. Aku buka Giro Jodoh langsung. Liveku aja ini ya kan, mempertemukan orang sama jodohnya. Kok jangan, tiba-tiba jangan. Aduh, boleh ya guys sambil tetek layarnya. Ternyata malam malah lebih rame ya. Padahal udah jam segini loh, almost jam 9. Aku ada seseorang apa? Aku juga banyak orang malahan. Kita mulai kalau yang love-nya udah 1000 kali ya. Oh ya, ayo Kak kita mulai. Iya Sun. Si Jet siapa ya? Ini kok kayak foto siswa aku. Oh bukan. Bentar, layar aku aneh. Aku masih ada nggak? Wait. Oke. Yang jatim aja ya Kak. Apa tuh jatim? Ayo mulai Kak, kacian yang niat belajar. Ya oke, udah 1000 ya guys. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oh iya, kalau mau serius belajar boleh berdoa dulu kalian guys. Tiba-tiba aku jadi guru agama juga nih. Syaratnya harus arsitek. Ayo, oke. Syarat apa? Syarat yang jadi pacar kamu gitu. Oke, nomor 1, barisan minus 64A minus 4B bla 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 merupakan barisan geometri. Ingat, geometri, deret geometri ya. Maka ditanya adalah nilai A sama B, yang artinya kita harus tahu nih si ini sama yang ini kan. Nah, si A ini artinya suku kedua. Nah, kalau si B berarti suku ke 4. Kita harus tahu kan. Oke, berarti ingat kalau dia geometri rumusnya apa guys? Yang masih pada ingat? Geometri berarti rumusnya ini kan suku ke N ya, berarti bukan SN, berarti UN nih rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Oh, kena nih. Dah, kena mulu. Udah lah ya, oke. Kalau masih pada ingat ini rumusnya, terus berarti nih di sini kan ini si minus 64, ini kan berarti U1 ya. Ini U1, ini U2, ini U3. Nah, berarti dari sini kita dapat U3-nya itu adalah 4 kan. So, aku coba. U3 kan sama dengan 4. 4 ya tadi, atau minus 4. Minus 4, sorry guys. Minus 4. Kayak mendingan langsung di sini ya buatnya. Minus 4 kan. Terus, yang mana kalau misalnya dia rumusnya adalah ARN pangkat minus 1, berarti A-nya kan udah jelas ya. A itu yang ini, yang U2 ya. Jadi jangan sampai ini. Oh, A yang ini ngomongin U1. Yang ini maksudnya adalah yang U1. Oke, berarti masukin nilai U1. Berarti dari sini kan kita dapat minus 4 sama dengan rumusnya kalau misalnya U3 kan berarti dia berarti A dikali R pangkat N-nya kan dia U3 ya. Berarti 3 dikurang 1 berarti pangkat 2 kan. Nah, tinggal masuk itu. Berarti min 4 sama dengan A-nya berarti berapa tuh? A berarti lagi nih. A-nya kan berarti yang minus 64. Oh, udah ada yang dapat nih, guys. Mantap. Langsung dapat E dia. Aku juga belum tahu jawabannya apa. Oke. Nah, berarti ini langsung aja dikaliin nih. Min 64 terus dikali R-nya. R-nya berarti kita bisa buat dari sini sebenarnya ketahuan kan R-nya berapa nih, guys? R pangkat 2 dulu aja lah ya. Biar enggak ini. R pangkat 2. Berarti R pangkat 2 sama dengan langsung bagi ya. Minus 4 per minus 64 berarti 1/16. Berarti R kuadrat sama dengan 1/4 lah ya. Tapi ini plus minus. Bisa plus, bisa minus. Gitu. Kok masih R kuadrat? R-nya ya. Oke. Berarti R-nya minus plus minus 1/4. Kalau udah ada yang cepat bisa juga nih. Tapi aku ngikutin jalur yang ini dulu ya. Yang normalnya dulu. Oh my god. Gak bisa ternyata diperkecil guys. Ya udahlah ya.
Oke, terus berarti kita mau cari lagi si U2 atau si A-nya. A atau sama dengan U2 ya. Oke. Kayaknya kamu apa ini? R kuadrat dari mana, Kak? Karena oh, ini kan N dikurang 1 kan tadi. U3. Aku buat di sini U3 dulu deh biar nggak bingung. Berarti U3 sama dengan nih. Berarti N-nya kan 3, UN kan dia kan. U3 dikurang 1 gitu. Oke. Jadi masih ada emang yang ini ya, harus pelan-pelan ya. Lanjut. Udah dapat ya berarti ya. Terus A sama dengan A2. A-nya tadi karena emang disimbolin A ya di sini ya guys ya. Bukan A sebagai bilangan pertama ini ya. Oke. Berarti A-nya tadi kan adalah U2 yang artinya berarti kalau kita mau cari A atau U2 berarti kan ini sama dengan dia tadi berapa nih? Kalau kita masukin ke rumus deh berarti U2 masukin ke rumus yang ini yang kita mau cari tadi nih U2. Berarti kan kalau mau cari U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurang 1 kan. Itu artinya U2 sama dengan A pangkat R aja. A kali R aja gitu. Nah, terus berarti A-nya kan tadi minus 64. Kebetulan ini beda ya. A yang ini sama A yang ini beda. Harusnya kita bedain ya ini ya. Ini U1 maksudnya. Yang ini ingat ini U1. Oke, berarti U2 yang ditanya di soal berarti setelah U1 nya kan tadi ini minus 64 ya, berarti min 64 terus dikali R bisa nggak langsung masukin R nya, masukin langsung aja lah ya. R nya kan plus minus 1/4 lah ya, berarti 1/4 langsung. Oke. Jadi berarti bisa kalau di 1/4 berarti berapa nih di sini? U2 berarti minus 64 bagi 4 berapa tuh? 16 kan? Berarti dia bisa plus minus, karena ini tadi plus minus juga. Plus minus 1/16. Gitu yang A. Nah, U2 atau ini sama dengan A. A yang ini ya. A yang ini, karena ditanya dia. Ini U2 juga. Yang ini berarti U4 tadi. Oke, berarti kalau kita mau cari U4 atau mau cari B, berarti kan B sama dengan carinya gimana nih? Langsung aja lah ya. Berarti min 64 kan A pangkat R pangkat 3 berarti ya. 4 dikurang 1 berarti pangkat 3, berarti A-nya kan minus 64 ya. Dikali R-nya tadi plus minus 1/4. Nah, ini pangkat 3. Aku begini. Oke deh. Berarti kalau pangkat 3 berapa guys? 64 kan? 4 pangkat 3. Berarti min 64 dikali plus minus 1/64. Nah, berarti sama dengan plus minus 1. Gitu. Oke. Nah, berarti tinggal masukin aja ke yang ditanya. Anyway, aku nggak lihat chat dulu ya. Biar langsung selesai. Kalau nanti pada bingung boleh ditanya. Udah beda warna belum? Belum. Bentar. Nggak mau dong dia. Oke, intinya udah dapet ya ini ya. Terus tinggal masukin lagi tadi ke A kuadrat. Kalau misalnya A-nya udah dapat 1/16, yang ini 1, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat kan berarti 1/16 lah ya. Sorry. Ini 1/64, 1, 4. Sorry, ini bukan 1/16, ini 16 deh. 64 bagi 4, kok masih seperti sih. Oke, berarti ini 16. Nah, berarti dia 16 plus minus 16 ya. D16 dikali kuadrat terus ditambah 1 kuadrat. Plus minus sebenarnya. Tapi kalau plus minus kan nggak mengubah ya. Kalau misalnya negatif kuadrat pun bahkan sama hasilnya dengan yang positif dikuadratin. Oke, berarti dia 16 256 ditambah 1 berarti 257. Gitu. Enggak jawabannya? Oke, sesuai nih guys. Yang tadi ada yang bilang E. Yes, jawabannya lah E. Oke, aman? 1/16 itu. Iya, 16. Sorry ya. Sorry. U2 bukannya plus 6. Iya, 16 ya guys. Maaf. Jadi, aku ngaliin tapi malah jadi masih seper. Enggak move on dari pernya. Itu A juga. Oh ya? Really? Enggak, dia minus.
minus guys. Jadi jawabannya adalah hati-hati ya dengan tanda minus. Kak boleh zoom out dulu nggak, mau SS? Oke Kak, tapi kalau zoom out dia patah gini. Nanti ada sesi SS sih, kalau nggak kamu join di saluran ya. Kalau di saluran kalau misalnya nanti ada yang capture aku ini, atau kalau nggak aku fotoin aku kirim ke saluran nanti. Di grup juga ada grupnya kok, ada grup ada saluran. Kalau di saluran kan kita nggak bisa ini kan, nggak bisa dua arah kan. Nah kakak pengen ada yang dua arah gitu, tapi kalau misalnya ngirim kayak gini kan nanti boleh aku usahain untuk ngirim di saluran. Tapi kalau misalnya aku nggak ngirim, bisa dari teman-temannya. Jadi kan kalau di saluran kan berarti info-info nggak ketimpa kan. Tapi kalau misalnya di grup ya bisa ngomong dua arah gitu. Oke, soal kayak gini berapa menit pengerjaan normalnya kak? Untuk PK, aku pernah buat postingan deh. Untuk PK harusnya berapa menit ya gitu. Normalnya berapa ya? Tergantung kita ini ya. Sebenarnya ini kan aku masih ngejelasin one by one ya. Kalau misalnya kalian udah tahu konsepnya, sebenarnya nggak usah nulis rumusnya lagi kan. Kalau kalian lagi ngitung sesuatu itu kan nggak perlu kalian detailin banget lagi. Kalau kalian lagi tes kan, kamu nggak perlu nulis rumus pas kamu lagi nyoret-nyoret gitu. Jadi tergantung salurannya di mana kalinya. Nah kalau saluran kan di WA ya, jadi nggak bisa dibuat link guys. Jadi dari Instagram dulu, nama Instagramnya sama, nama salurannya pun sebenarnya sama-sama Rombelta. Cuman kalau kalian search karena mungkin dia belum terlalu rame, jadi belum muncul gitu. Jadi boleh teman-teman follow dulu juga Instagramnya. Nah nanti di Instagramnya ada linknya langsung di Instagram. Instagramnya namanya sama Rombelta juga. Kalau untuk PK, wait ya aku cek. PK pengetahuan kuantitatif itu berarti harusnya 1 menit 1 soal ya. Karena kan ada 20 soal dan durasinya adalah 20 menit. Berarti harusnya 1 menit 1 soal udah kelar. Gitu ya. Oke, yang belum follow boleh follow dulu juga ya guys. Kalau bisa di subscribe juga dong YouTube-nya. Oke, aman? Boleh sambil tetap layar guys, di share juga ke teman-temannya kalau bisa lah ya. Atau ini juga kalau masih bingung boleh tanya-tanya ya. Oke, yuk mari kita lanjut. Nomor 2 masih agak terusan dari nomor yang sebelumnya tuh. Dia barisannya sama, barisan geometri, tapi R-nya dia kurang dari 0. Nah ditanya adalah jumlah. Kalau ngomongin ini jumlah ya, jadi bedanya di situ. Kalau ini tadi kan UN, kalau jumlah kan berarti ngomongnya adalah SN ya. Oke. Berarti kita harus ini tadi beda, pakai beda ya dia. Beda. Dia rasio. Ini rasio tadi tapi pakai B. Oke. Masih pakai A sama B, berarti U1 udah min 4. Tadi A-nya sama. Oke lah ya, berarti kita langsung pakai aja rumusnya. Kalau kan SN itu ada 2 rumus ya. Kalau di sini yang dia kurang dari 0, berarti dia yang SN. Oke, sama dengan A dikali 1 dikurang R di pangkat N per 1 dikurang R. Ini yang untuk R-nya kurang dari 1. Kalau lebih dari 1 ini dibalik biasanya. Oke, nah di sini ditanyakan adalah suku kelima, berarti S5. S5 sama dengan A-nya kan udah ada ya, min 64. Min 64 terus dikali dengan R-nya tadi sama ya, plus minus 1/4. Cuman kita belum tahu. Oh ya, ini tadi R-nya di bawah 0 ya. Berarti kita pakai yang, karena ini jelas ya, R-nya di bawah 0. Artinya kita yang pakai tadi kan R-nya itu ini ya. Sorry, pakai O. Ini R-nya kan tadi kan plus minus 1/4 ya. Nah, berarti kita pakai yang R di bawah 0 berarti sama dengan yang minus 1/4 gitu. Oke, terus kita masukin lagi yang udah ada di sana. Berarti dikali 1 dikurang
R-nya tadi minus 1/4, berarti minus 1/4 dikali dipangkat N, yaitu 5, terus tutup kurung dulu aja, terus kejauhan ya, per 1 dikurang R-nya min 1/4. Iya, oke, aman. Berarti boleh teman-teman yang udah bisa kayak misalnya cepat ngitung boleh dibantu juga. Berarti ini min 64 dikurang dikali 1 dikurang min 1/4 dikali 5, minus plus minus plus minus, berarti minus lagi, berarti 1 dikurang minus, berarti ini nanti ditambah dong. Nah, 4/5 berapa tuh guys? 4/5 boleh dibantu ya kalau misalnya kalian udah langsung dapat jawabannya gitu. 4/5 berarti dia berapa tuh? 1024 ya. Oke. Berarti 1024 ya. Minus tadi ya, makanya jadi ditambah 1024 terus per 1 dikurang 1/4 atau artinya tambah lah ya, berarti 1/4 lah ya, 1/4 atau 1,25 boleh ya. Di sini jawabannya bentuknya apa? Koma ya. Oke, so aku pakai koma, 1,25. Oke, aku lanjutin di sini. Berarti minus S ke 5 sama dengan minus 64, 1 tambah 1024 per 1025 ya. Oke, per 1,25. Berarti jawabannya nanti minus ya. Minus berapa nih? Kalau yang udah bisa cepat ngitung nih. Atau kayak 125, nggak ada cara cepat yang lain ya. Kayak 64 dibagi 1,25 atau 1/4. Nah, bisa deh. Atau mau ini nggak? Pangkat yang 5 dari mana? Karena R pangkat N. N-nya kan 5. Kan suku ke-5 ditanya. Gitu. Oke. Kalau 64 dibagi 1,25 kayaknya angkanya bulat ya sih. 51,2 ya. Hitungan lo parah. Kayak 51,2 dikali 1025 berarti jawabannya 52, ada nggak sih? Nggak ada juga nih 52. Per 1,25 minus sesuai ya. 1 tambah itu minus, jawabannya minus 64, 1 dikurang berarti 1 tambah 1024 1025. Coba deh yang ini ya, bantu kalkulator kalau enggak, karena kalau misalnya kita hitung manual kadang jadi kelamaan juga. Kalau sekarang ya karena lagi belajar kayak gini kan, kalau misalnya lagi nggak belajar gini ya boleh deh kalian coba kalkulator juga. Jangan pakai kalkulator. Berapa jawabannya nih? Gak usah diurai pakai pangkat, coret-coret aja, parah banget. Oke, ya udah boleh. Kalau misalnya mau pakai pecahan juga yang bawahnya boleh juga. Boleh di sini berarti jadinya 1/4 kan? Berarti bisa dengan 5/4. Oke, habis dengan ini 64 ke 4 bisa kan? 16. Sorry, ini kan kali ya. Sorry, ini aku itu 1/4/5 bukan 4. Oke. Nih, 1/4/5 bukan 4/5. Ya udah 1/4/5 berapa? Oh iya, super ya. Sorry. Thank you udah diingetin. Nih, oke, 1/4 berarti aku gara-gara tadi cuma ngitung 4-nya jadi kayak langsung. Kayak ini 1/1024 berarti ini yang lihat option. Lo berhitungnya parah. Iya, benar, aku berhitungnya parah. Thank you. 1/4/5 jauh amat. Sebenarnya bukan jauh amat. Karena tadi kan ini kan gara-gara 1. Nah, tadi aku langsung 4/5 berapa? Jadinya langsung ke situ. Jadi emang kurang fokus, sorry. Ya, siap yang paling cepat berhitungnya.
Boleh deh, nggak usah ngejudge juga guys, karena aku emang kadang kan aku harus pelan-pelan. Udah tebak, emang agak susah nih kalau ngajarin anak-anak yang kurang ini. Itu aja mainnya. Iya. Damn. Oke. Nih yang paling cepat ngitungnya boleh lah. Berapa berarti? Yang mana? Ayo. Ya berarti tadi 1/1 ditambah 1 per ini ya. 1 ditambah 1 per 1024. Kalau bisa matiin juga. Berarti dikaliin 1 aja. Berarti ya min 64 dikali 1. Berarti dia min 64 ditambah 64 1024. Bisa nggak 1024 kalau dibagi 64? Berarti nanti jadi disederhanakan kan endingnya 16 kan. Berarti ini 64 tambah 1/, ini minus juga. Tadi kira ini lagi dikurang, karena minus kali positif kan, dikurang 1/16 ya. 1024 dibagi 64 itu 16 kan. Nah ini per 5/4. Oke deh, berarti ya sekali 5 sama dengan, nah kalau misalnya ada yang bisa dia bisa-bisain boleh juga. Misal 64 dikurang 1/16, atau ini langsung dikalikan kebalikan juga boleh. Dengan 1024 lagi. Kenapa? Coba Kak, mending fokus sukses pendukung apa, naikin KPM masih jeblok. PKPM ya harus banyak berhitung sih emang. Dan akhir-akhir ini aku emang rada jarang ngitung sih jujur, karena aku lebih sering akhir-akhir ini di English. Tapi sebenarnya aku suka ngitung, cuma akhir-akhir ini aku agak ini, dan kebetulan udah malam kan, harinya agak crowded juga, jadi agak nggak fokus. Lo baca aja komen gue apa. Apa nih? Jangan gitu. Bagi 5, anggap aja itu ketika. Iya benar. I know. Emang komen lo di mana, Dede? Jadi ke pangkat aja. Oke, gimana kalau misalnya dipangkat? Ayo. Tadi ini dia bentar. 1 dikurang 1/4 1/4 min 4 dikali 1 dikurang 1/4 kurang 5, jadinya plus 4. Kalau misalnya dia dipangkat berarti oke, boleh. Berarti 64 itu 4 pangkat berapa gitu ya. Boleh juga. Oke, thank you udah ngingetin. Berarti bisa juga. Nanti kalau misalnya 4 dipangkat 4 ya, kalau 64. Nah itu teman-teman. Nggak bisa sih. 4 pangkat 3 ya? Atau 4 pangkat... Sumpah aku udah jadi gak fokus lagi. Oke, 4 pangkat 3 boleh. Ini berarti per 4 pangkat 3. Wait, kita ngikutin. Aku gak baca komennya di mana sebenarnya, karena jauh banget ke atas. Kayak misal kalau dia pakai per 64, berarti dia tadi di sini ya. Berarti 4 min 64, berarti dia 4 pangkat 3. S sama dengan minus 4 pangkat 3 terus dikurang ini tinggal kali aja, itu 1 tambah 1/4 pangkat 5. Kalau enggak ini per 5/4. Ini ada PDF-nya Kak. Ya nanti ya usahain, mending manual aja. Maksudnya manual gimana? Tadi kamu bilang pangkat, sekarang manual. Kalau misalnya dia kayak gini, bisa kayak ini, karena ini kan perkalian juga.
Nah kalau misalnya dia ke sini dia tetap min 16 sebenarnya, min 4 atau min 4 pangkat 3, min 4 pangkat 3, terus dia di ini kan perkalian ya tadi ya, berarti jadinya tambah dikali minus, tetap minus, berarti 4 ini kan kalau misalnya kita tulisnya ntar aku buat di sini 4 pangkat 3 dikali 1/4 pangkat 5. Nah ini kan kayak minus 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 5. Nah kan kalau naik ya berarti jadinya dia pangkat minus, tapi jadinya minus kurang ya, maksudnya aku berarti jadi 4 pangkat minus 2, berarti ini min 4 dikurang 4 pangkat minus 2 per berapa sih tadi, 5/4. Nah atau 5/4 juga bisa dikalikan kebalikan ya. Oke, berarti jadi sama dengan, kalau misalnya bilangannya kayak gini bisa di ini nggak? Bisa langsung dioperasikan nggak nih? Siapa nih yang min 4 tambah 16 min dikurang 1/4. Nih cara manual, min 64 ditambah 16 ya. Nih tadi di sini kan, karena tadi kamu loh yang bilang itu, yang bilang ini aja gitu, pangkat aja gitu. Oke, kalau min 4 dikurang min 4 kenapa jadi kurang 16 dikurang 4 tambah 1 kurang 1/4. Oh, siapa sih sebenarnya? Sumpah. Wait, kayaknya gue ini deh. Min 1/4 sebaliknya kak. Gue masih rada shock guys. Komen ternyata oke, aku nggak terbiasa dengan jadi artis juga enggak, jadi kayak wah cek. But it's okay, so this is the path gitu. chill ya harus. Oke. Nih yang ini juga boleh, min 64 kalau misalnya ini kita kalikan kebalikan, misal boleh aja juga, atau misalnya kalau dia dikalikan kebalikan boleh min S5 min 4 tambah 16 dikurang 4 tambah 1 dikurang 1/4, min 4 tambah 16 dikurang 4, no problem, sama-sama belajar kita loh. Ini masih terus jumlah manual. Oh, berarti lo hitungnya satu-satu maksud lo. Oke, siap. Suka lo. Kalau mau hitung satu-satu berarti ya karena udah dapat ya. Karena emang enaknya ini karena dia itu nggak jauh angkanya kan. Dia sampai 5 doang. Jadi kalau misalnya tadi si A kan udah dapat, si B juga udah dapat. Nah itu maksudnya dia berarti. Nah cuma kan komennya lo jadi kayak buat gue makin bingung gitu loh. Maksudnya apa tuh min 4 64 tiba-tiba. Kayak berarti karena lu udah jumlahin si itunya. Nah itu jadi bisa jadi option juga guys. Kalau misalnya angkanya kecil dan kan ini kan tinggal nambahin 1 ya. Misalnya tadi kan si A udah dapat emang berapa tadi? 16. Si B tadi 1. Nah terus kan berarti tinggal dibagi 1/4 lagi kan. Nah itu bisa dijumlahin gitu juga. Tapi kalau misalnya rumus ini kan dia kalau angkanya gede, kayak yang diminta gede. Karena emang di sini kebetulan angkanya kan gak enak ya, karena ada perperannya kan gitu. Tapi kalau misalnya angkanya, andai kan nih ditanya misalnya S100, kan gak mungkin, kalian akan lebih capek ngitung 1 per 1 sampai 100 gitu. Jadi bisa itu jadi pilihan juga yang tadi dibilang sama si siapa sih namanya, Pimat ya, kan udah jelas tuh geometri jangan selalu terjebak main rumus. Yes, oke, ya. I know. Jadi balik lagi ya. Kalau misalnya di sini kan karena lagi belajar. Jadi anggap aja ini emang kita lagi untuk sekali ngingatin ini rumusnya. Cuman tadi kan gara-gara lu bilang itu gue jadi kayak ini maksudnya apaan? Kok ada min 16, min 4 gitu. Sebenarnya tadi gara-gara perkara 1/1024 itu doang. Tapi lu kayak seolah-olah yang buat gue ya oke lah. I'm not perfect as a human juga. Dan ya
mungkin bisa apa ya, ya agak sopan dikit juga sih. Hopefully kamu di sekolah nggak cuma belajar dapat ilmunya doang, tapi dapat karakternya juga. Karena setahu aku sekolah itu adalah tempat untuk kamu membangun karakter juga gitu. Oke, kalau misalnya ini aku kalau misalnya dari sini, karena dia kata dia tadi kan perpangkatan bisa, aku nggak tahu ternyata ini min 4 di pangkat 3 dikurang 4 pangkat 2. Kalau misalnya pengurangan bilangan berpangkat gimana tuh? Ada nggak? Kalau di matematikanya kan kalau misalnya bilangan berpangkat dikalikan kan pangkatnya dijumlah gitu. Nah kalau misalnya dia pengurangan, apakah tetap harus kita kurangin? Tapi karena ini emang pangkatnya juga dikit juga sih sebenarnya, endingnya bakalan balik ke sini sebenarnya kan gitu. Nih tadi dia super min 4 ya, kayak min 4, tapi ini agak lebih mendingan sih. Kalau misalnya kita lanjut dulu, kita manualin aja, berarti dia min 64 dikurang 16 terus per 5/4 kan tadi, berarti ini min 64 dikurang 16. Nah, berarti ini sama aja dengan kayak penjumlahan, tapi penjumlahan minus gitu ya. 64 kalau misalnya tambah 16 kan berarti 80, tapi minus 80 berarti kali 4/5. Nah, itu berapa tuh? Kebalikan kan ya. 80 kali 4 berarti 320 dibagi 5. Kok 64 jauh banget? Nggak ada. Nah, berarti malah beda dong kalau dia pengurangan. Nah, ini gue gara-gara makin ini nih, gara-gara sipil. Gue makin kacau gara-gara looping. Oke. Nih, kalau dari sini bedanya tadi mana nih? Min 64, 1 per minus 4. Oh iya, ini tadi 4 pangkat minus 2, Oma. Oke. Nah, udahlah, balik yang ini aja lah, emang paling benar. Oke, ini kalau misalnya kita kurangin dulu, dia kurang enak kalau misalnya kita kalikan langsung aja. Kalau misalnya pengurangan kan dia harus 1 per 1 gitu buat bentukan pernya. Berarti min 64 dikurang 1 per 16. Ini kita kalikan aja 4/5. Mana tahu bisa lebih sederhana. Ini misal ini kan harus kalikan satu-satu ya. Ini ke sini bisa nggak? Ini jadi 4. 1/4 berarti kalau misalnya 64 dikali 4, dia masih tetap dikali untuk yang ini. 64 dikali 4/5 dibagi 5 berarti dia 51,2 minus 51,2. Terus ini tinggal 1/4 kali 5, 1/4 dikali 1/5 ini untuk yang kedua. Oke, berarti 1/20. 1/20 itu kalau kita bagi berarti 0,05 ya. Ini minus, ini juga minus 0,05, berarti dia minus ke minus, berarti ini jadi 1, 2, berarti dia minus 51,25. Oke. Itu jawabannya yang D. Yang ada mah gue kacau nih ke garis sipiman, gue makin kemana-mana dah. Oke, jadi balik ke yang tadi ya guys. Jadi terserah kalian, kalau misalnya angkanya emang kayak tadi kecil, aku nggak terlalu notice tadi kalau angkanya cuma 5. Nah itu jadi salah satu trik juga ya. Jujur aku udah agak jarang sebenarnya ngebahas soal PK akhir-akhir ini, karena aku lebih banyak ngambil istirahat. Karena ya mungkin beberapa orang yang udah sering join di lab aku, ya aku lagi ada sesuatu yang harus emang dikerjain selain lagi sakit gigi juga. Agak lumayan parah giginya soalnya. Oke. Jadi itu bisa jadi pilihan untuk kalian. Ulangi kak, bingung banget. Nah oke, yang tadi yang dibilang sama si Pim kan, ini kan dia sebenarnya S-nya kan kecil ya, S5. Dia kan S5 doang, dan kita udah tahu urutannya tadi minus 64. Tadi rasionya kan udah tahu. Nah boleh dengan teman-teman buat urutannya aja, deretannya mana aja gitu. Nah akan tadi udah dapat ya, karena kan soalnya kan berlanjut kan sebenarnya. Tadi 16 kan, karena dia kan positif berarti ini kan. Ya berarti positif 16 karena ininya yang pakai negatif dia, R pangkat minus 1. Jadi kaliin ke pangkat minus ini nih. Jadi jawabannya pasti minus, positif, minus gitu. Next, berarti kan min 4. Terus berikutnya berarti di min 4 dikali 1/4.
berarti dia jadinya 1 positif. Nah terus sekali lagi berarti 1 dikali min 1/4 berarti kurang 1/4 gitu. Nah ini kalian jumlahkan karena dia kan cuma 5 kan. Nah jumlahkan aja langsung tuh, tambah-tambahin semua. Jadi ini tambah, ini tambah. Wait, aku ganti warna deh. Nah jadi itu boleh pakai kayak gini. Kalau angkanya kecil ya, lagi-lagi ini kalian nggak pakai rumus SN ini kalau angkanya kecil gitu. Tapi kalau misalnya yang dimintanya misalnya S100 ya nggak mungkin lah kan satu persatu kalian diaretin gitu. Oke, ntar aku nanti balik ke yang 0,05 ya. Kalau ada yang nanya si Ayat tadi yang nanya. Oke, berarti min 16 ditambah ini 12 ditambah 1 ini kan tadi min 64. Berarti ini kan jadinya plus, yang ini plus 12. Berarti min 64 ditambah 12 atau 64 dikurang 12 dulu aja ya. Kalau 64 dikurang 12 berarti dia bisa berapa tuh? 64 kalau misalnya kurang 12 berarti dia bisa minus 52 kan. Ditambah 1 berarti minus 51. Nah sampai sini minus 51 tuh. Jadi dia kan sisa tuh minus 51 dikurang 1/4. Nah 1/4 kan 0,25 ya. Makanya dia minus 51,25 gitu deh. Tuh, oh wait, di sini tadi yang mana? Kenapa 0,05? Ini kan tadi 1/16 kan. Jadi aku tadi kebalikan. Ini aku balikin. Kita nih, ini aduh, sorry. Aku nggak pakai stabilo yang ternyata. Nah, yang ini itu dibalikin, guys. Yang ini kan dibalik tuh. Jadi 4/5 kan. Nah, untuk yang ini kalikan 1/1 berarti dia artinya kalau misalnya kita jabarin ini dia angkanya itu kayak gini. Minus 64 terus dia berarti dikali 4/5 gini kan. Terus dia dikurang 1/16 dikali 4/5 juga gitu. Karena kan harus masing-masing kan. Nah, ini dikali ini min 64 dikali 4 dibagi 5 itu hasilnya minus 51,2. Terus kalau yang ini 1/16 dikali 4/5 berarti dia sama-sama bagi 4 kan. Gede banget ya. Tebal banget seolah-olah. Kita sama-sama bagi 4. Ini jadinya 4, yang 16, yang ini jadi 1. 4. Nah, berarti kan jadinya 1/4 dikali 1/5 gitu. Wait, aku pisahin. Aku bedain. Nih. Ya, oke, 1/4 dikali 1/5 kan berarti dia tadi sama dengan minus 51,2 dikurang 1/4 dikali 1/5 berarti 1/20 kan. 1/20 itu sama aja dengan 0,05. Kalau kita bagi jadi minus 51,2 dikurang 0,05 gitu. Makanya dia jadi minus 51,25 gitu ya. Oke. Pakai tip apa, Kak? Kok enak suaranya? Suara ketukannya. Aduh, gara-gara suara ketukan dong. Oke, aman ya? Ya, dia masukkan ke tanpa pakai rumus SN karena udah diketahui R-nya. Iya, gitu. Karena R-nya udah sebenarnya kenapa kita tahu? Karena di nomor 1 udah dikerjain. Jadi ini lanjutan soal dari nomor 1 gitu loh. Jadi soalnya berlanjut gitu. Oke? Udah, jadi kan tadi kan R-nya udah dapat sebenarnya, bisa plus bisa minus. Cuma di soal yang ini dia diperkuat lagi nih. Dia kurang dari 0 gitu. Oke, jadi kalau balik lagi ya, kalau misalnya ada yang tanya S-nya itu adalah S kecil, kalian langsung urutin aja. Apalagi udah tahu polanya kan, udah tahu rasionya, atau mungkin kalau dia yang aritmetika udah tahu bedanya, jadi tinggal kalian urutin. Tapi kalau ditanyanya adalah angka yang gede, kan harus rumus yang kayak gini gitu. Ini itu untuk rumus, kalau R-nya itu lebih kecil dari 1. Ini syaratnya lebih kecil dari 1. 0 kali lebih kecil dari 1 kan. Atau minus 1/4 kali lebih kecil dari 1 pakai yang ini. Kalau dia pakai kalau R-nya lebih gede dari 1 dia dibalik nih berarti misalnya. Jadi dia RN dikurang 1 gitu. Oke. Iya, karena ini tadi kan bisa nih. Kalau misalnya min 64 dikurang 4, sebenarnya kalau untuk nomor 1 boleh aja kalau misalnya langsung kita pakai plusnya kan. Misal, karena nggak ngaruh. Jadi kan karena nanti juga dikuadratin kan. Jadi mah yang buat soal ini lumayan jago lah ya buat ini ya. Kalau misalnya nggak dikuadrat di pangkat 3, kalau misalnya pangkat 3-in dia beda hasilnya. Tapi karena kebetulan yang ditanya juga kan kuadrat ya gitu. Jadi mungkin kita bisa buat yang positif gitu. Tapi kan kita bakal notice di soal nomor 2 karena lebih kecil dari 0. Nah, berarti kan bisa jadi ini negatif juga gitu. Karena kan kalau misalnya 1/16 akar dari 16 itu kan bisa
bisa 4 positif 4 bisa negatif 4 gitu. Oke? Aman, guys? Kayaknya si Pimat aku agak worry-nya dia itu sebenarnya adalah mungkin guru matematika atau mungkin guru PK gitu loh. Yakinnya ya. Karena dia segitunya. Karena siswa menurut aku nggak ada yang sampai seberani itu sih. Jadi kayak ya kenapa lo harus beresek gitu. Gue sepintar-pintarnya siswa yang gue ajarin, mau dia udah anak ITB kayak mau dia udah belajar di Australia kayak nggak ada yang sampai segitunya sih. Oke, aman ya. Berarti jadi tadi agak sempat makin malas gara-gara dia ini. Aman guys. Kita lanjut nomor 3. Boleh mungkin tetek layar dulu. Tadi gara-gara dia aku udah enggak ini sebenarnya. Aduh, sorry. Ini tripodnya ikut-ikutan juga. Oh my god. Kalau kayak gini aman gak sih? Karena tripodnya tuh yang amannya tuh kayak gini. Kayak harus agak tinggi gitu. Nah iya kak, aku lihat di VT emang bahas UTBK. Maksudnya apa tuh? Oh kamu jawab itu. Pantasan. Oh iya pantasan. Cuman dia juga terlalu ini sih. Ya oke. Kalau misalnya dia jago ya udah jadi dibahas aja sama dia gitu loh. Pantasan ya. Oh my god. Karena aku dari cara komen sebenarnya aku tahu. Tadi aku pengen nge-kick dia sih sebenarnya. Tapi gimana sih cara nge-kick orang atau ngeblokir orang dari ini guys? Karena nggak mungkin siswa kayak gitu banget ntar ya. Blok account. Oke, harus aku blok langsung tadi deh. Karena nggak usah head comment gitu loh. Menurut aku ya. Nggak tahu kalau menurut kalian. Kritikus tajam. Ya tapi kan nggak gitu caranya. Tajam itu bukan berarti nggak sopan guys. Karena yang paling utama itu adalah attitude. Mau dia pengajar sekalipun. Emang ya. Ya mungkin ya paling jago dan istilahnya ya bisa jadi emang. Ya gitu lah. Oke. No need to talk about him. Lanjut. Bu, minal izin. Hai Rizka. Mana aku lebaran? Minal izin Rizka. Rizka kamu gak follow kan? Kamu gak tetap bayar kan? Please Rizka. Oke lanjut ya guys. Lanjut gak nih? Nomor 3. Halo. Hai guys. Ya boleh sampai tetap layar ya. Hai Aurelia. Ayo oke lanjut nomor 3. 45 tambah 3 pangkat 2020 kali 4 pangkat 2 dikurang 1. Nah ini kan pangkatnya gak enak ya ngelihatnya gitu. Nah berarti ini kita sederhanain aja kayak dengan angka yang bisa kita buat. Tapi mungkin ini 4 pangkat 2 kurang 1 ini kan paling sederhana. Jadi ya udah tinggal kita langsung operasikan aja dengan hasilnya ya. Berarti aku tulis ulang aja. Berarti 45 ditambah 3 pangkat 2020 terus dia dikali 15 maksud aku. Terus per 16 kurang 1 ya. 4 pangkat 2 kan 16. Berarti per 3 ditambah 3 pangkat 2020. Oke, berarti ini ada yang sama nih 3 pangkat 2020 sama 3 pangkat 2020. So kita sederhanain aja. Berarti dia bisa kita buat bentukan 45 ke 15 nih. Berarti bisa dengan kita sederhanain dengan gini. 15 dikali 45 itu kan 15 kali 3 ya. Berarti 3 aku nulisnya 3 ya. Ditambah 3 pangkat 2020. Nah ini gak ngubah nih berarti 15 kali 3 ya 45. Terus 15 kali 3 yang ini ya tetap 15 kali 3 kan.
gitu. 15 kali 3 pangkat 2020. Nah, per 3 pangkat 2020 gitu. 3 tambah 3 pangkat 2020. Nah, yang sama ini bisa langsung kita coret aja karena ini kan pembagian ya. Angka yang sama bentukannya persis kayak gini, kalau dibagikan hasilnya bakalan sama. Hasilnya bakalan 1 gitu. Jadi nggak ngaruh. Oke, berarti jawabannya 15. So, jawabannya C. Oke, aman? Iya, C ya. Ini ada si Dolphin, si Riris yang udah langsung jawab C juga. Jadi kalau yang kayak ini udah gampang lah ya. Jadi tinggal bentuknya ini, nih clue-nya itu adalah biasanya pasti lihat salah satu angka yang kita pasti bisa nanti matiin gitu, nggak mungkin nggak mati gitu, nggak dihabisin gitu ya. Oke, aman guys, lanjut. Lanjut ke Oke, thank you untuk rose-nya Nis. Oke, yang nomor 4 oke, ini agak geser, gak apa-apa lah ya, dia dibuat jajar genjang. Oh, kenapa ini? Wait guys, I don't know why. Oke. Segi 4 A B C E A B C E. Oh, oke, wait, aku agak gambarin ulang lagi ya. Masih nggak usah gambarin ulang, tapi aku pertebal ya. Ini yang E itu yang ini, berarti yang ini yang D, ini yang C. Nggak tahu kenapa ini bisa geser. Yang ini yang B. Yang ini yang berapa masih kelihatan sih ya. B, ini yang A. Nah, katanya segi 4 ABCE. ABCE adalah trapesium. Oke. AB-nya itu sama dengan 2BC sama dengan 4 cm. Sudut ABC sama sudut. Oke, sudut ABC berarti yang ini itu 120. BAE berarti yang ini juga 120. Oke, yang ditanya dia merupakan besar sudut AEC. Oke, berarti yang ditanya adalah yang ini. Kayak kalau udah ngomongin sudut nih, kan kalau andaikan yang ini ke ini pasti sama, terus yang ini ke sini sama pasti. Kalau ya udah ada yang jawab langsung C ya. Ingat aja kalau misalnya ditanya nih sudut E ya, langsung ya. Sudut E sama sudut C ini kan pelurus ya, berarti bisa langsung aja 100. Kalau ini kan ini nih, kalau ini 120, ini kalau total ini 120, ini juga kan 120 ya, sama. Berarti dia udah 240. Kalau satu jajar genjang itu kan kayak 360 derajat juga, berarti 360. Berarti 360. Jadi kayak kita tahu sih C ya. 360 misalnya dikurang 120 tambah 120 kan 240 ya. Nanti ini per 2 karena ini sama yang ini. Oke, jadi kita untuk tahu C doang. Nah, berarti 360 kurang 240 kan berarti 120 per 2 kan 6. Ini kan berarti 60 kan. Nah, ini tadi dia pelurus sorry. Bentar. Ya, 120, 240, 2, 120, 60. Oke, yang ini 60. 120 terus Oke, berarti untuk yang ini ini langsung aja yang ini kurang, yang ini kan, jadi dia langsung aja deh, gak usah langsung kesini lagi, gak usah kesini lagi aja, langsung 180 dikurang 120 kurang 120 berarti dia jawabannya adalah 60. Jadi sudut AEC itu kalau misalnya kita tambah dengan sudutnya BAC itu sama dengan 180 ya. Nah, berarti sudut AEC itu pasti sama dengan 180. Nah, tadi kan dia BEC itu kan satu ini ya. Jadi dia kurang 120 berarti sama dengan 60. Gitu aja deh. Berarti jawabannya lah yang C. Kalau yang nomor 5 dia soalnya ini sama ya. Sama juga. Bentukannya sama.
Jadi emang di sini banyakkan sudut deh. Ini sudut nomor 6 juga, oh enggak, nomor 6 enggak, 7 masih berhubungan dengan sudut, 8, 9, ini 10 soal doang. Ada fungsi juga, ada integral. Sejauh ini yang kalian udah paling banyak belajar itu tentang apa guys? Kalau di ini tentang yang mana? Persudut-sudutan kah? Karena kadang yang sudut-sudut ini kurang banyak orang mikir kalau sudut itu gampang itu. Oke, tanya panjang sisi CE ya. CE itu yang ini ke sini. Oke, terus tadi dia ada 2 BC, AB. AB itu tadi 4 cm, BC 2-nya kan berarti bagi 2 berarti 2. Terus apa lagi nih? ABC, ABC itu BAE. Tadi BAE. Oke. 120 120. Terus titik dia terletak pada sisi ya panjang sisi CE. Oke, yang ini tadi yang tanya. Ini ke sini. Oke, intinya kan sebenarnya dari sini ke sini kan kita udah tahu ya. Dia 4 kan. Kok malah di sini saja. Sini 4. Andai kan kita tarik garis lurusnya gini. Nah, sebenarnya ini kita mau tahu berapa gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan dia sudutnya ini tadi sudut AB. Oke, udah semua. Berarti dia itu sama sisi ya, AED tuh pasti sama sisi dengan ED. Ini 2. Yang ini kan sama nih kemiringannya juga, ini 2 sama. Terus berarti untuk yang ini ke sini yang kita mau bisa kita cari, misalnya kalau misalnya AB itu tadi 4, ABC 2, AE 0, BAD. Ini tiba-tiba jadi ikutan blank juga nih aku nih. 60. Oke, ini kalau kita misalnya lihat sudutnya ini, si segitiganya ini tuh segitiga sama sisi nih. Nah, ini tadi itu kalau dia totalnya si 120, kalau dia cuma ini doang, di setengah ini, itu 60. Nah, yang ini juga tadi udah dapat kalau yang E itu juga 60 kan, yang ini 60 juga. Kalau segitiga kan total sudutnya 180 kan. Jadi kalau misalnya totalnya 180 berarti artinya di D juga di 60. Nah, kalau ini 2, artinya ini juga 2, ini juga 2. Di kayak dari sini. Di sini ya. Tuh. Oke, berarti 2. Nah, berarti dari sini ya, dari yang ini ke sini. Dari sini ke sini itu 2. Karena dia sama sisi. Jadi segitiga ADE itu adalah segitiga sama sisi. Karena sudut-sudutnya sama semua besarnya dan sisinya juga sama. Ini kan 2, ini juga pasti 2 karena kemiringan jajar genjang kan sama ya. Nah, berarti untuk yang ini juga dia sudutnya ini sama, ini sama, berarti ini juga sama semua nih. Gitu. Nah, berarti dia tinggal langsung aja tambahkan nih. Ini 4. Kan kalau misalnya CD ditambah DE. Nah, berarti 4 tambah 2 berarti sama dengan 6. Udah gitu aja ya. Itu jawabannya C. Oke? Iya, 2 tambah 4 langsung gitu. Jadi langsung kita lihat dari itunya. Aman? Lanjutnya nih, ini sampai 10 doang sih, jadi depends on ya. Kalau kalian mau bahas sampai nomor 5 aja gitu, ya nggak apa-apa juga. Nomor 6 dia udah relasi nih, di mana A bilangan prima kurang dari A dan habis membagi A bilangan jika A sama dengan dia masuk dari X kurang dari 30, X ada bilangan A yang 9%. Bilangan prima yang kurang dari A dan habis membagi A bilangan yang kurang dari A. Ini tadi Rx-nya artinya itu sama dengan 2. Berarti ini artinya adalah
himpunan penyusun yang memenuhi Rx yang 2. Berarti artinya bilangan prima yang habis membagi. Sebenarnya dia nggak prima gitu loh. Yang habis membagi si X yang membagi si X-nya itu adalah ada 2 bilangan gitu. Nah berarti kita cari aja. Kalau bilangan prima kan sebenarnya kan ini kan bilangan yang habis dibagi angka itu sendiri sama bagi 1 misalnya gitu. Yang bulat yang angkanya bulat kayak misalnya kalau prima berarti kayak 3 atau 5 gitu atau 7. Cuma yang ini dia nggak yang kayak prima banget, enggak. Oke, berarti kita cari yang dari sini dia kurang dari 30 guys. Berarti dia bisa membagi 2 angka selain dirinya dan si 1 itu gitu. Berarti misal kalau 1, 2 itu kan prima banget. 1, 2, 3, 4, 5 ya nggak bisa. Berarti dimulai dari 6. Soalnya nggak nampak kak. Oh oke, sorry. Berarti dia bisa dimulai dari 6 guys. Aduh, sorry, karena dia tadi harus habis membagi 2 angka yang bukan dirinya dan bukan angka 1 gitu. Wait, sorry, ini tripodnya agak goyang-goyang emang. Oh, damn. Kalau tripodnya kayak gini masih jelas nggak kelihatan? Jadi dia agak miring gitu guys. Aman nggak? Kayak perlu lagi deh beli tripod yang baru. Bisa jadi sih. Oke, aman ya. Oke, berarti yang bisa dibagi itu adalah misal kalau 2 dia tadi RA misalnya kurang dari A, dia kurang dari 30. Oke. Berarti kalau misalnya angka 2 kan prima banget, 1, 2, 3 itu nggak bisa. Kalau 4 dia kan 2 sama 2. Jadi kan angka 2 sama 2 itu kan bukan angka yang berbeda, jadi nggak bisa. 5 itu bilang prima banget, berarti yang bisa itu adalah yang termasuk himpunan dari si R. Berarti bisa nih angka kayak 6 itu kan bisa 2 sama 3 kan bilangannya, faktornya gitu. 6 bisa selain dirinya dan si angka 1 gitu. Nah terus berikutnya kalau 7 kan prima banget. Kalau 8 4 sama 2. Bisa juga dong berarti. Nah berarti 4 sama 8, kalau 8 ya tadi ya 6 dia itu 2 sama 3. Kalau 8 4 sama 2. Terus 10 2 sama 5 kan. Terus berarti kalau 12 bisa 12 ini. Kalau 12 berarti dia bentar ya, tadi dia ada 2 bilangan. Dia X memiliki 2 faktor prima. Jadi X punya 2 faktor prima ya tadi ya. Bentar. Dia punya 2 faktor prima guys. Kalau 8 berarti itu dia bukan bilangan prima ya, si 8. Jadi faktornya itu yang harus bilangan 5 karena dia 2 sama 4. Berarti kan 4 itu kan nggak bisa karena bukan bilangan prima. Berarti dia bisanya 10, 2 sama 5. 2 itu kan bilangan prima, 5 itu bilangan prima. Terus kalau 12, kalau 11 itu kan prima banget. Kalau 12 bisa 3 sama 4 ya, 2 sama berapa tuh? Bisa kan angka 2, 12 berarti 2 sama 6. Kalau 6 itu tadi primanya 6 itu bukan prima. Berarti kalau 3 sama 4 bisa nggak dia? 9 kak. 9 3 sama 3 kan. Tapi 3 kali 3 tuh. Jadi nggak bisa dia. Karena 3 itu kan angka yang sama. Jadi nggak diperhitungkan. Jadi harus ada 2 angka yang berbeda. Tapi 2 angka yang berbeda itu adalah bilangan prima gitu. Yang membagi si X itu gitu. Agak ribet ya. Berarti kalau si 12 bisa angka 2 sama angka 3 dia. Kan itu kan faktor primanya 12 ya. Kalau 4 sama 6 kan itu bukan bilangan prima lagi kan. Nah berarti dia 12 bisa masuk. Kalau 14 dia bisa 2 sama 7. 2 itu bilangan prima, 7 juga bilangan prima. Selebihnya itu kan udah gak ada ya pembagian yang bisa dengan 14. Oke. Terus kalau 15
bisanya 3 sama 5 kan. 3 itu bilangan prima, 5 juga bilangan prima, berarti 15 masuk. Terus kalau 18 bisa ada banyak ya yang bisa dibagi 18. Bisa 2 ke 9 itu, tapi 9 bukan angka prima. Berarti pembaginya 18 bisa apa lagi? 3 kan. Nah, kalau 6 kan bukan bilangan prima, berarti 2, 3 tuh. Jadi aku nggak perlu jabarin ya yang mana yang primanya angka-angka itu gitu. Oke. Terus dia kalau 19 kan prima banget, nggak bisa. Terus ada lagi nggak ya guys? Kalau kalian udah dapat ini ya, 20 bisa nggak? 2 sama 5 ya. 20 itu kan faktornya itu bisa 2, 5, 10 gitu. Tapi kan 10 kan bukan bilangan prima. Bilangan prima yang termasuk di faktornya si 20 itu cuman 2 sama 5. Nah, berarti 20 masuk. Tuh, terus kalau 21, karena 21 lumayan bisa banyak dibagi ya. 3 sama 7 kan. Nah, coba 3 sama 7 tuh. 3 itu kan bilangan prima. 7 juga bilangan prima. Nah, berarti dia masuk tuh. Berarti 21. Next. 22 bisa nggak? 22 itu bisa 2 sama 11. Ya kan? Nah, dan itu doang. Berarti 22 masuk. Nanti ini tinggal jumlahin. Berarti terus kalau 24 kan bisa di faktornya ada 1, 3, 2. Angka 2 iya. Kalau 3 boleh. Terus yang berikutnya itu bisa 4 itu tapi bukan bilangan prima. 6 juga bisa tapi itu bukan bilangan prima. Terus faktornya ada 4 bisa 8 lagi tapi itu bukan bilangan prima. Terus 12 itu bukan bilangan prima. Nah, berarti cuma 2 tuh bilangan bilang faktornya si 24 yang termasuk bilangan prima. Berarti dia masuk tuh ke sini gitu. Lanjut 20 berapa nih? 25 itu kan 5 kali 5. Itu kan angkanya sama, enggak 2 jenis. Berarti dia cuma 1, enggak faktornya yang termasuk bilangan prima dihitungnya itu 1. Next kalau 26 itu kan bisa 2 sama 13 di luar. Itu udah enggak ada. Berarti ya 26 masuk. Next kalau 28 bisa enggak? 28 itu kan bisa angka 2 selain 1 ya. 1, 2, terus 7. Tadi 2 udah ada. Terus 4 sebenarnya bisa ya. 4 kali 7 28 kan. 4 bisa, tapi kan 4 bukan bilangan prima. Terus 7. Nah, berarti 28 bisa ini kelat. Terus dia kurang dari 30 ya atau sama dengan 30 ini bisa enggak? 30 itu faktor primanya ada 3 sama 10. Sama 15. 3 itu bilangan prima. Dia kurang atau sama dengan kan? Bentukannya. Coba kalau dia lebih dari 2 berarti nggak bisa ya. 3, 5, terus 15, 10 bukan prima. 15, ada angka berapa lagi nih kalau dia di angka 30? Kalau di 1, 3, 2, oh iya, bagi 2 kan bisa ya, dibagi 2, bagi 3 bisa, bagi 5 bisa. Dia udah 3, berarti 30 nggak include guys. Karena 30 tadi 2, 3, 5 itu masuk primanya, termasuk faktornya, dan itu udah lebih dari 2, jadi dia nggak include. Oke, berarti tinggal dijumlah aja berarti. Nah, 6 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 15 tambah 15 tambah 20. Kalau misalnya mau cepat boleh angka yang genap dulu nih. Misal 6 tambah 10 langsung 16 tambah 12 berarti 28. Kalau misalnya mau digenapin belum bisa ya. 28 tambah 14 berarti 28 tambah 14 berarti dia bisa 42 hampir 32 nggak tuh. Terus ditambah 15 berarti 57. Terus tambah 18 berarti 75. Tambah 20 berarti 95. Terus tambah 21 berarti 116. Tambah 22. Atau ini langsung tambah 24 kali 3 nih ya. Berarti tambah ini bisa nih kan 24 kali 3 nih. 24 tambah 24 tambah 24 langsung gitu juga boleh. Tadi udah berapa sih? Jadi lupa kan. Tadi dia sampai sini dia jadi 69 ya. Oke, berarti ulang deh. Ini nggak fokus jadinya. 16 tambah 12
tambah 14, terus tambah 15, terus tambah 18, bertambah 20, tidak 95 tadi sampai sini 95, terus tambah 21. Kalau misalnya 95 tambah 21 berarti 116. Kalau dia tambah lagi 95 ya, tambah 116 tambah 21 tambah 22 tambah 24 tambah 26 tambah 28, berarti totalnya itu adalah 192. Berarti 216 ya jawabannya totalnya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Udah pusing nggak? Gara-gara angkanya sih, kayak one by one. Mau SS soal Kak? Oke, boleh nanti ya sekalian. Atau mau sampai nomor sini aja nggak? Karena udah jam 10. Nomor 7. Ini enggak yang susah lagi sih sebenarnya. Kita gaskan aja lah ya. Oh, wait ya guys. Sakit banget. Kita lanjutin aja lah ya. Boleh deh sambil tata layar dulu guys. Meskipun tadi udah sempat gimana. Boleh guys di tata layar dulu. Jadi ntar agak rame dulu lagi. Karena kita buru untuk ini ya. Untuk kayak refreshing sumpah. Ya boleh tata layar lah. Kita selesain aja sampai nomor 10 biar gak nanggung-nanggung. Jadi aku bisa langsung save filenya juga. Kalau tanggung gak enak soalnya. Oke. Ini kalau bisa di 10 orang kan. Hai Anggun. Hai Riza. Hai Rai. Hai Joyce. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang nomor 7. Ini katanya AD itu banding DB 4/7. Itu perbandingan ya guys. Tapi gak apa-apa, aku pakai aja. Jadi sebenarnya kan bisa jadi angkanya gak segitu. Tapi itu adalah perbandingan terkecilnya. Tapi gak apa-apa, pakai aja. AD berarti ini 4. Terus DB ini 7. Terus BE itu 5. EC 9. Terus segitiga ECD arti yang ini ya. Oke, yang ini adalah 72. Oke, terus ditanya luas segitiga ABC. Nah, berarti overall-nya ya. Kita kalau yang ini tuh langsung aja dari perbandingan aja. Kita kan mau tahu luasnya si ini dulu deh, si yang sampai ke sini dulu, sampai ini totalnya. Yang ini kita. Oke, berarti kita biar nanti setelahnya kita bandingin lagi ke yang paling gedenya gitu ya. Oke, berarti luas segitiga si BDC itu sama dengan dia kalau kita lihat perbandingannya di sini BDC ya, BDC dibandingkan yang ini, berarti totalnya ini kan. Nah, ini totalnya kan 9 tambah 5 berarti 14. Nah, kita bandingkan nanti ke 9 berarti. Jadi dia 14/9. Nah, dikali luasnya, atau aku tulis rumusnya berarti ya. Luas BDC itu berarti sama dengan 14 itu kan tadi totalnya ya, BC ya. BC per CE atau EC sama aja ya, dikali dengan luasnya si segitiga apa ini namanya? Luasnya, sorry aku nggak apa-apa lah ya, langsung luas si ECD gitu. Oke, atau EDC sama itu ya. Oke, maka 14/9 dikali 72 ya tadi ya. Oke, 72 dibagi 9 bisa berapa tuh guys? Berarti bisa 8 ya. 72 bagi 9 bisa 8.
Guys, boleh ya sambil dibantu jawab perkaliannya juga kalau misalnya kan udah dapat. Oke, berarti 8 kalau misalnya dikalikan 14 berarti dia 112. Oke. Nah, berarti tapi masih si BDC tuh. Nah, sekarang kita mau bandingkan lagi si BDC dengan si totalnya. BDC kan berarti udah yang ini, terus kita bandingin ke yang paling gedenya. Ayo, Dona. Nah, maka luas, karena tanya ya ABC itu kan berarti sama dengan si yang ini, apa ini namanya tadi, si perbandingannya si BCD ini gitu. Berarti panjangnya, berarti ini tadi ABC, berarti langsung yang ini ya, si ABC nya yang di atas, berarti ABC AB per PD dikali dengan si siapa ini, si luasnya si BDC. Oke, berarti sama dengan AB nya, AB itu tadi kan 4 tambah 7 ya, berarti 11 per BD itu 7 dikali luas BD